berbicara dan konsultasi. Saya memang merasakan betul kalau sekarang saya hari Minggu selesai kebaktian, saya jadi ribet sendiri karena masih saya terhalang. Sampai kemarin ada orang mau konsultasi, ikut saya naik mobil sampai saya dari ke tempat kita, sepanjang di mobil itulah dia nanya. Sampai di mobil karena saya selesai sampai tujuan saya mesti khotbah, lalu baru dia pulang. Suaminya nunggu ngikutin pakai motor. Saya pikir-pikir juga ya. Yang membuat saya menjadi prihatin adalah dia bukan cuma di tempat saya melayani, jadi pada kemana? Kan begitu ya. Mestinya semua kan nangani. Itu sebab penggembalaan dan kata gembala menjadi sangat perlu. Karena itu saudara-saudara ikut seminar sini, kalau hanya ini memuaskan otakmu, pikiranmu, pengetahuanmu, saya akan bilang kalian penjahat. Oke? Kalian harus punya beban juga untuk mengisi apa yang kita, karena itu kita ikut seminar sehingga kita tahu dan terus kita belajar melengkapi diri. Ya, karena tidak ada di antara kita yang Tuhan jadikan lalu tidak punya peran dalam kehidupan. Nah karena itu saya pikir ya belajar itu harus terus. Karena itu ikut ini apa buku yang direkomend baca lagi terus belajar sehingga saudara bisa membantu menolong yang lain. Betul lah kata Alkitab ya, sesungguhnya ladang itu sudah menguning. Ya, itu ayat itu ada banyak. Tapi apa? Yes. Dan judulnya itu bikin prihatin saya adalah 2000 tahun kemudian Alkitab itu sangat kontekstual. Sampai sekarang pun judulnya sama. Ternyata tidak pernah perguruan tinggi cukup untuk menghasilkan orang yang menjadi orang yang bijak yang bisa menolong yang lain. Bayangkan ketika pendidikan merosot lebih parah lagi. Karena itulah saya pikir ini menjadi sangat perlu. Saudara-saudara, kita akan memikirkan bagian ini. Saya akan mengajak kita untuk berpikir dari hal-hal teologis dulu. Ini menjadi sangat penting memang karena banyak orang tidak siap menerimanya anaknya autis lalu dianggap dosa apa. Ya. Kalau malu saja masih penting, lalu kadang lari-larinya pelariannya cuma satu. Kamu sih kurang berdoa, kamu sih kurang ini. Kejahatan para pendeta bertambah-tambah karena kebodohannya. Karena itu saya harap kita tidak jadi bodoh sehingga menambah kejahatan. Bisa mengerti ya? Dalam ketidaktahuan kita mengatakan kalimat yang tidak semestinya. Nah, karena itu belajarlah terus. Ketika manusia jatuh dalam dosa, memang kita sudah menjadi problem yang sangat serius. Ada problem teologi di sana ya. Bagaimana kemudian manusia itu menjauhkan diri dari Allah? Mestinya ketemu itu kan senang, tapi lari. Kemudian ada problema psikologi. Malu pada diri sendiri itu menjadi problema teologi, tetapi kemudian ada tidak lagi saling percaya satu dengan lain. Sehingga manusia yang didesain saling mengasihi, dua jadi satu, manusia menjadi satu pecah dua. Sehingga saling mempersalahkan pada dirinya. Ada bilang bukan aku Hawa, Hawa bilang bukan aku ular. Nah pada waktu di Taman Eden, ular yang paling bertanggung jawab memang aku. Jadi kalau kita lihat setan dalam soal kejujuran atas kedosaannya, setan paling jujur. Kalau manusia berdosa, dia menyangkalnya, bukan aku. Ya, maka jangan kalian pikir kalian lebih baik dari setan. Ada pada baik bagian setan itu lebih baik, sangat terus terang. Ya. Makanya Tuhan bilang, jangan kalau kau panas dingin. Kalau setan Tuhan. Jangan di tengah-tengah ya. Ngerti nggak? Sekarang saya tanya, kalian setan apa anak setan apa anak Tuhan? Tuhan. Tapi kalau lebih mirip Tuhan apa mirip setan? Jadi kalau sampai kamu malah selingkuh kamu. Ya. Maka jangan menyelingkuhkan agama dan kebenaran. Problema ini sosiologi, kemudian manusia itu lalu dalam pertikaian dan makin konflik. Lalu ada problema juga medis, perempuan itu akan melahirkan dengan sakit, ya. Dan itu akan menjadi awal dari problema medis yang muncul. Lalu ada juga problema ekonomi, bahwa manusia akan susah cari uang. Lalu apa yang kita sebut problema ekologi, semak belukar akan menjadi lawan. Manusia yang disuruh menaklukkan bumi mengelola sudah merusak semuanya, mengakibatkan kekacauan pada sistem. Nah, oleh karena itu, apa yang terjadi di dalam problema tadi, di dalam circle hidup manusia, dari sini pernak-pernik ini akan muncul. Problema sosiologi sesudah manusia dua, lalu tambah banyak, akibatnya jadi satu suku, lalu satu bangsa, muncullah kebutuhan pemerintahan, namanya politik. Begitu ya. Jadi semua itu datang kemudian, sehingga hidup kita sekarang sangat kompleks sekali. Karena terlalu banyak kebutuhan-kebutuhan yang muncul secara luar biasa. Ekosistem kita bicara tentang laut, nanti kita mesti pikirkan hutan, mesti pikirkan
Ya, global warming yang terjadi ini semua akibat impact manusia berdosa. Termasuk seluruh sistem nilai di dalam kehidupan, cara makan kita, cara hidup kita, mengakibatkan keturunan-keturunan yang terus berpengaruh. Lalu menjadi genetik yang terus bergerak. Ya. Jadi sejak dulu kita memang sudah mempunyai potensi untuk ke arah sana. Totally memang akibat dosa kita mengalami kekacauan. Ya. Tetapi awas, bukan semua sakit karena dosa. Jadi ini harus diperhatikan dulu. Memang karena berdosa kita ada di situasi ini. Nah, jadi di human circle ini kita perlu mengerti semua. Itu sebab saya pendeta, saya bertanggung jawab untuk berdiskusi soal ekonomi. Saya bertanggung jawab untuk berdiskusi soal politik. Saya bertanggung jawab untuk semua. Karena itu manusia di sini. Bagaimana saya mau berdiskusi tapi saya tidak ngerti? Ya. Maka saya akan tanya tiap orang, tanya tiap orang, tanya tiap orang, tanya tiap orang. Bagi saya seminar begini ya, Ibu Frida bawa ya saya belajar hal, saya mesti lihat banyak hal. Ya. Saya tidak tahu nanti saya lagi mau tanya Ibu Frida, ya ada yang bilang Einstein juga ada autis, Messi juga autis. Messi pemain bola, makanya dia pintar. Saya pun agak pintar karena autis. Bukan, saya kan tinggikan diri saya pintar, tapi saya rendah lagi dengan autis. Jadi balance. Tetapi sorry, saya cuma mau mengatakan ada terlalu banyak orang yang jangan diremehkan. Ya, Stephen kok tiba-tiba I just call to say I love you. Stevie Wonder ya. Wah, itu keren gitu ya. Siap milih nyanyi dia buta, semua orang dekat sama dia. Sampai saya bilang kurang aja nih perempuan, apa nggak lihat saya ganteng? Ganteng nih, palingnya ke Stevie Wonder semua. Lewat kita pikir datang ke kita, lewat semua. Orang datang ke dia, talented sekali. Ya. Jadi kalau saudara melihat banyak orang-orang yang luar biasa di dalam karyanya, harus hati-hati. Jangan pernah menghina orang lalu bilang, dia punya kekurangan ini dan itu. Sorry, bisa jadi masalahmu adalah di kelebihan. Perhatikan kalimat ini baik-baik. Ya, dan banyak orang memburuk karena di kekurangan. Ya. Nah, oleh karena itu saudara, problema-problema yang terjadi ini akan terus berkembang, memecah kepada seluruh aspek. Karena itu kita harus mengantisipasinya. Ya. Kemudian kita bisa melihat manusia di dalam problema moris, manusia itu tidak lagi kekal karena bisa mati. Ya. Ya, jadi manusia bisa mati. Nah, coba perhatikan supaya kita bisa mengerti bahwa hidup ini penuh problem adalah logik dan memang sudah semestinya. Bagaimana mengatasinya? Itu bisnis kita, bukan meratapinya. Ya, karena akibat dosa manusia tadi terus-menerus terjadi degradasi usia. Adam itu umur 930, kita bulatkan 1000. Ini eranya Adam nih, sesudah jatuh dalam dosa. Ya, around umur seginian. Tetapi di Kejadian 5 ayat 5 ini dia. Lalu Kejadian 6 ayat 3 manusia tambah jahat. Tuhan cuma beri jatah 120. Tapi yang ngomong ini Nuh sendiri sih lebih dari itu. Tapi Nuh bilang manusia telah menuju sisi 120. Sehingga dari Nuh bergerak ke Musa. Musa bilang manusia paling 70-80, lebihnya kesulitan. Musa sendiri 120. Terjadi degradasi dalam kualitas hidup panjangnya, ya. Tinggal sisa hidup kita sesudah jatuh dalam dosa adalah 7%. Kalau kualitas hidup turun 7%, begitulah alam semesta. Maka banyak gempa bumi, banyak ini, banyak itu. Karena penurunan 7%, 1001 penyakit, wajar kan? Nggak ada yang aneh. Karena seturut dengan perkembangan manusia, bumi makin rusak. Alam terjadi kacau balau. Jatuh bom di Hiroshima, Nagasaki itu mengakibatkan hancur semua, orang babak belur. Sehingga kemudian ada keturunan-keturunan yang mengalami gangguan karena hal seperti ini. Dan era kita sekarang sudah diwarnai. Kalau sudah perang kimia sudah, yang perang mungkin katakanlah orang lain, ke bawah udaranya bisa kemana-mana. Lalu orang yang hidup di satu daerah dan rusak sistem saraf, itu bisa mengacaukan lagi keturunan ke bawah lagi. Jadi 1001 kemungkinan untuk orang bisa sakit dan akan bertumbuh berkembang. Jadi saudara nggak usah heran kalau jenis penyakit terus bertambah, obatnya nggak ketemu-ketemu. Ya, dulu kita gagal AIDS sudah mulai bisa ditangani, tapi sebetulnya bisa ditangani tangannya apa? Kita nggak bisa hapus. Itu juga jadi problem. Ini belum selesai, ini lagi ya. Ada flu burung kan ya?
burung yang flu kita yang mati. Padahal kita flu burung belum pernah mati. Ya betul. Karena saya pikir-pikir ini istilah ngaco betul. Masa burung yang flu apa yang mati? Ya, kita flu nggak apa-apa, paling ya nanti kena ketularan jauh-jauh bisa karena beres, gitu ya. Tapi sekarang memang sangat mengerikan. Karena lihat tadi ya, di dalam pergolakan problema medis yang terjadi pada manusia itu, di dalam problema kehidupan. Sekarang dalam problema medis, manusia itu tidak lagi kebal, bisa sakit. Ya. Jadi sakit bukan malapetaka. Ya. Bisa dia sakit jasmani atau organ tubuhnya. Filipi bilang si Agung memang dengar sakit, betul dia sakit, hampir mau mati, kata Paulus. Saya ambil contoh-contoh orang beriman yang sakit. Paulus juga punya sakit, Timotius juga punya sakit. Timotius punya sakit mah. Maka Paulus bilang jangan hanya minum air putih, tambahkan sedikit sari anggur pada minumanmu akan menolong pencernaan. Apa Paulus kurang berdoa? Apa Timotius tidak beriman? Oh nanti dulu, itu orang-orang beriman itu. Ya. Dan Tuhan seringkali mengizinkan orang-orang beriman mengalami hal yang paling sulit dalam hidupnya. Kalau hidupmu terlalu mulus semuanya gampang, yakinlah kau memang kurang beriman. Karena itu Tuhan tidak memberikan padamu sesuai dengan imanmu itu ya. Karena orang kan akan mengalami pencobaan tidak melebihi batas. Kalau capacity tinggi Tuhan kasih tinggi. Sometimes kalau saya baca, kenapa ya mereka begitu berat hidupnya ya? Rasul itu begitu. Saya takut membayangkan kalau itu terjadi pada saya. Tapi ini saya juga mengerti secara berproses. Tidak akan pernah kita mengalami yang mereka alami selama iman kita belum nyampe. Ya, Ayub itu luar biasa menjadi manusia ekstra. Berbahagialah Ayub yang pernah amat sangat menderita, karena dia sudah menunjukkan kelasnya amat sangat beriman. Jadi berdoalah kalian supaya banyak menderita. Berani? Emang enggak lah, mana mungkin kok berani. Kau saja kemarin datang supaya enggak menderita kan? Yang kedua, saudara-saudara, ada sakit jiwa, ada yang disebut saraf ya. Gangguan pada saraf yang tadi kita sudah bilang di neurologis tadi, itu mengakibatkan sistem kita kacau balau. Nah, seluruh masalah masih muncul. Dalam psikologi semua diriset ya. Waduh, itu macam-macam kan. Sampai ini ada ini ada ini ya. Kita kalau saya pernah waktu ikut kelas psikologi sampai mabok juga begitu ya. Mesti hafalin semua. Ya. Jadi padahal sedikit ya, namanya biologi kan cuma 1 SKS dapat ya. Dapat psikologi umum, lalu psikologi perkembangan begitu. Jadi 2 SKS, 4 SKS saja belajar. Tetapi ketika menikmati, lalu belajar, lalu nonton film, memang kaget-kaget ya. Hollywood itu sangat sangat excellent kalau ngangkat satu case. Pernah ada napi pelarian dari sebuah penjara yang tingkat atas. Seorang pembunuh itu begitu dinginnya, dia mempunyai masalah memang pada gangguan emosi. Tetapi orang cerdas setengah mati, sampai polisi ketipu. Dia bisa membunuh sampai 40 orang. Baru polisi bisa tangkap. Maka orang-orang yang normal cepat nangkapnya. Yang nggak punya gangguan psikologi ya, maka berbahagialah kalau punya gangguan. Nggak berani. Saya lagi mau bilang jangan main-main. Ya, saya lagi pikir why? Karena cara berpikir dia sometimes kita nggak ketangkap. Karena kita berpikir kalau normal kan 1 tambah 1 2, dia bisa 3 bisa 5. Jadi dia pikir iya. Andai kata saya terus berandai-andai ya, orang ini jadi orang baik, terus jadi pendeta. Wih, luar biasa banget ya. Tapi sebaliknya kalau pendeta, wah saya lihat Tuhan, saya lihat ini, saya lihat ini. Hati-hati dulu. Ternyata banyak pendeta yang seperti itu ketika dianalisa secara psikologi. Schizofren. Yes, tanya Ibu Bri. Cuma dia nggak berani ngomong karena saya pendeta. Gak apa-apa Ibu mesti diomongin. Karena banyak di riset pendeta ini aneh-aneh juga tuh tadi. Ada problema psikologikalnya. Pasti urusannya kalau sering nggak merasa ini, lihat itu ya. Lainnya kalau di rohani ke Tuhan kan itu. Cuma karena bungkusnya agama, kelihatannya rohani. Padahal sama, kesakitan juga. Suruh konseling kagak mau, suruh ini masih nggak mau. Semua Tuhan. Ya, jadi kita mesti hati-hati mencermati. Oke. Nah kemudian kita juga mengalami sakit rohani. Jadi bukan hanya di dalam sakit jiwa ya. Di sini memang ke sini, maka si Daud pura-pura gila. Dia berlaku tidak waras. Jadi kita mendetek yang disebut gila. Beda dengan kerasukan. Awas ya, kerasukan bukan orang gila. Orang gila bukan kerasukan, itu dua masalah. Gila itu bisa pada gangguan sistem saraf dia. Ya. Kemudian kalau orang yang sakit rohani adalah kerasukan setan.
ya, mau disuntikin apapun bukan itu urusannya. Bagaimana melayani dia secara rohani. Jadi jangan generalisasi semuanya. Oke? Karena itu pilah-pilah bagaimana kita bisa mengerti apa yang ada. Nah, oleh karena itu saudara, ketika kita melihat manusia sudah begitu, apa sebetulnya yang menjadi kebutuhan khusus manusia? Ternyata kita nggak bilang kamu sehat loh. Ternyata bukan kamu kaya, nggak ada baca dari PL sampai ke PB, nggak ada masalah tuh. Di PL ada janda miskin, di PB ada janda miskin, dua-duanya tercatat sebagai orang yang spektakuler dalam karya kehidupan. Coba bilang orang kaya mewarnai lalu hebat di Alkitab, banyak yang bikin masalah. Daud itu dekat dengan Tuhan di mana? Di pelariannya, di kemiskinannya. Dia dekat dengan Betseba di mana? Di istana, di kekayaannya. Nah, makanya siapa yang naik ke istana bakal jadi raja, jadi presiden, hati-hati Betseba. Tapi bukan berarti kita nggak berani naik dong ya. Yusuf kan juga naik kan ya. Tetapi makanya jangan bilang kalau kaya lalu semua beres. No. Lalu kalau miskin itu malah petaka, tidak. Begitulah kita memandang semuanya. Karena sebetulnya mau kita sehat nggak sehat, tunanetra atau bukan, atau tuna apapun namanya yang disebutkan tadi bagian itu, semua kita mempunyai kebutuhan yang sama dan kebutuhan yang spesifik. Apa? Kebutuhan khusus yaitu keselamatan. Itu yang diberitakan Alkitab. Alkitab nggak pusing sakit. Mau umur kamu berapa? Mati umur 5, umur 50, umur 100. Nggak ada bedanya. Bedanya itu cuma orang bilang, mati muda, mati tua. Pertanyaannya mati kemana? Mau situ mati muda, mati tua. Muda-muda dosa udah banyak, mati boblos lagi ke neraka, kan capek amat. Kamu sudah tua, dikasih umur panjang, tapi gak kapok-kapok juga. Udah pel-pel, mati susah, masuk neraka lagi. Bisa ngerti maksudnya? Jadi kan terlalu penting, tolong jangan menghina orang-orang yang kelihatan kurang ini, kurang itu. Saya kagum melihat banyak orang, ya. Ketika Johann Sebastian Bach menciptakan lagu terakhirnya, lalu waktu itu dia mulai rabun matanya. Lalu istrinya bilang, please Pak, John, stop. Kamu udah gak bisa lagi terus. No. Kalau sampai pun mataku hilang, bukankah Tuhan berikan engkau padaku untuk jadi mataku? Waduh, istrinya nangis dan terus support. Akhirnya dia buta, selesai lagunya. Hebat ya. Jadi saya juga begitu, kalau saya sakit jantung, saya akan bilang istri saya, bukankah Tuhan berikan kau padaku? Makanya dia ngomong gitu. Bawa kamu pilih. Saudara, menikmati hidup ini, itu sangat penting. Oke? Karena itu, mari kita memberi apresiasi pada tiap orang yang dalam kesulitan. Oleh karena itu, dalam hal medis lebih menunjuk kekhususan situasi dan penanganan. Karena kita makin modern, bagaimana melakukan tunanetra, tuna ini. Kalau tunawisma, tunasusila lain lagi urusannya ya. Itu urusan sebelah lagi. Tapi tetap harus diuruskan, ya. Karena banyak sekali orang punya problem. Nah, bagaimana ini? Karena ini sakit yang nggak biasa istilahnya kan ya. Kalau sakit gigi, sakit apa itu dianggap umum dan biasa. Tapi kalau sudah urusan sini, ini menjadi luar biasa. Padahal sejatinya ingat, semua di mata Tuhan itu tidak ada yang menjadi luar biasa. Karena unik dia membuat segala sesuatu. Ya. Nah, oleh karena itu kalau kita memperhatikan di dalam seluruh kebutuhan khusus manusia itu keselamatan, kekhususan dalam dunia medis lebih kepada penanganan yang khusus, hal-hal yang dianggap khusus dan tidak umum. Maka dunia modern terus makin hari makin luar biasa. Contoh, dulu kalau kita sakit gigi, mana ada dokter gigi kan? Kita ke tukang gigi namanya. Bahkan dulu saya ada dokter gigi untuk diri saya. Waktu saya anak-anak saya cabut gigi pakai benang, duduk tarik. Malah pernah pintu ikat benangnya dorong pintunya. Hebatnya. Saya pikir-pikir dulu saya cabut gigi nggak bayar, sekarang cabut gigi bayar ya. Masa aku udah disakiti, aku bayar juga dokter ya. Sampai bilang, kok kita juga ya. Kau cabut gigiku sakit, bayar tau. Tapi kemudian saya pikir-pikir, kenapa dulu cabut gigi nggak ada masalah? Saya dulu luka, gara-gara lari main bola, baret hancur, luka, darahnya banyak, tempel. Karena main di sekolah, ambil buku, tulis itu, sobek, cucu pakai luka, tempel kan. Kering loh, nggak ada tensoplas itu. Karena luka kita memang mengandung enzim yang bisa mengeringkan itu. Ya. Kalau sudah parah itu rumput itu kita ambil kalau anak kita dulu masih di kampung ya. Kita makan kunyah, tempel itu. Wah itu juga efektif itu.
Lalu saya pikir-pikir sebetulnya apa yang terjadi ya? Kita downgrade di dalam kenyataan, sehingga penyakit ini pun seperti malapetaka besar. Kenapa di orang dulu bisa kuat? Ya. Tetapi kemajuan memang membuat penanganan juga lebih spesifik, kan lebih detail. Dulu dokter gigi kan, cabut gigi, terus ada tukang gigi, dokter gigi. Sekarang gigi, ada spesialisnya kan? Kecantikan, ada juga gigi untuk kecantikan, ada juga gigi untuk bedah, ada gigi untuk ini dan segala macam. Udah bedah, terus ada lagi spesifiknya, bedah geraham. Udah geraham, kiri apa kanan? Dan saya juga bertanya, ada kasaran nih? Memang Pak ada jurusannya terus. Saya kira satu, kamu cabut gigi, saya nggak bisa, saya perawatan. Zaman dulu kagak ada orang begitu, semua juga cabut. Jadi aja. Tetapi kemudian ini juga menjadi problem. Karena itu memang mau tidak mau, kita mesti spesifik juga mendalami. Karena itu mau nggak mau kita juga mesti belajar. Ya. Nah, zaman ini mesti kita jawab. Ya, kita nggak bisa bersembunyi. Kemudian kita melihat keadaan manusia. Ingat, semua manusia sama di tangan Tuhan. Saya suka Alkitab, maka Tuhan menciptakan manusia singular, yaitu diciptakan dari laki-laki perempuan, plural. Jadi plural dalam singular, di singular itu plural. Maka yang dua jadi satu, itu bahasa pranikah. Karena laki-laki dan perempuan adalah satu, namanya manusia. Itu dari konsep penciptaan. Maka bentuk itu kalau kita lihat, Tuhan menciptakan manusia, itu singular. Lalu diciptakannya laki-laki dan perempuan, itu plural. Di plural itu singular. Di dua itu satu. Nah, itulah pernikahan. Jadi, sesudah kita Tuhan dalam dosa, apakah sebagai gambar dan rupa Allah yang sama kita hilang? Nah, kita gambar yang rusak. Tapi hakikat itu tetap ada di diri kita, apalagi oleh penebusan Kristus itu. Karena itu, pria wanita hitam putih, tua muda kaya miskin, sehat sakit, norma cacat, sorry, itu semua sama di mata Tuhan. Maka jangan ada orang menghina dirinya karena kekurangannya. Jangan ada yang besar kepala karena kelebihan. Ya, ini menjadi penting untuk kita pikirkan. Ada dua tokoh hebat yang brilian, yang otaknya luar biasa, ya, yang dua-dua mempengaruhi PA dan PB dengan konstruksi tulisan mereka. Di PA namanya Musa. Seluruh pemahaman berbasis kepada kitab Taurat. Para nabi mesti diikat dan diuji dari sana. Penciptaan apa Musa? Tapi Musa gagal. Sampai Harun jadi juru bicaranya. Jadi saya mulai bayangkan kalau berbanding dengan Musa, aku yang khotbah, Musa nggak ada orang mau dengar. Gagap gitu ya. Saya orang dengar, padahal saya bisa salah. Musa enggak. Begitu pula di PB. Lebih dari separuh Alkitab siapa yang tulis? Paulus. Terindikasi Paulus bicara pada orang Korintus. Kalau kita ketemu muka-muka, aku seringkali tidak mampu untuk bicara panjang. Tampaknya dia hampir mirip dengan Musa, seorang gagap juga. Tapi penulis yang sangat luar biasa. Karena itu celaka kalian kalau cari pendeta yang jago khotbah. Carilah pendeta yang ajarannya benar. Ingat itu kalimat mereka. Tapi puji Tuhan kalau ajaran benar dan khotbahnya juga memang menarik. Ya puji Tuhan. Ya, tapi jangan pernah kalau harus memilih, pilih yang ajarannya benar. Sekalipun kadang-kadang rasa ngantuk. Ya, Pak saya suka ngantuk, suka tidur. Sadarlah kau belum bisa berani. Itu aja. Jadi berdoa supaya Tuhan kuatkan dan kamu belajar nikmati apa yang disampaikan. Dan itu akan membuat kita keras. Ya, bukan secara emosi yang ditampilkan. Nah oleh karena itu pada waktu kita memahami semua manusia sama di hadapan Tuhan, ini menjadi hal yang serius untuk kita tahu. Semua kita akan bilang betul, kita juga ngerti, kita juga tahu semua manusia sama. Oke? Tetapi harus diperhatikan betul-betul. Sejauh mana kita memahami kesamaan manusia semua sama dalam perlakuan kita pada tiap orang. Maaf ya, kita memperlakukan tiap orang beda kan. Kamu pasti respect sama orang kaya tanpa diminta supaya dia kasih uangnya sama kamu. Tapi kamu kurang ajar sama orang miskin, betul kan? Halo, kalian pandang rendah orang miskin nggak? Enggak ya. Tapi kalau ada orang yang susah jorok mau taruh sama kamu mau nggak? Enggak juga lah. Tapi kok tambahin dosa di sini? Ya susah dosa di luar sana kan? Kadang-kadang aduh. Saya sendiri sudah siap. Aduh gimana? Sampai saya kemudian doa lagi, nangis lagi, ampun lagi. Aduh Tuhan, kacau. Membuat klasifikasi seperti ini. Ya. Nah oleh karena itu saudara-saudaraku, paham yang kita sepakati belum tentu kita berlaku sama. Karena itu kita suka underestimate pada orang-orang yang punya kebutuhan khusus, malah cenderung mengabaikan dan anggap itu beban.
Kan itu kalau saudara melihat orang berkebutuhan khusus seperti saudara melihat diri, lalu mau memperlakukan dia seperti memperlakukan diri, saya akan bilang engkau penjahat. Andai kata Tuhan Yesus turun dari surga mengukur diri suci dan kita harus hidup kayak dia, satu pun kita gak ada yang selamat. Ingat itu. Selalu itu jadi ukuran kita. Satu pun kita gak ada yang selamat karena gak ada yang seperti dia. Dan itulah makna pelayanan. Ya. Saya orang yang berpikir cepat dan bekerja cepat. Karena kalau saya nggak tahan kalau lihat orang lambat, lalu saya teriak dan saya marah. Habis marah saya mesti duduk lagi, diam lagi, mikir lagi. Nggak semua orang bisa cepat. Nah, saya berkelahi lagi dengan diri saya sendiri. Ya. Lalu mulai jalan lagi, bisa tahan dikit, nanti meledak lagi, selalu begitu. Karena sebetulnya bukan untuk saya mau orang cepat-cepat. Tapi ketika Tuhan membuat semua orang, ya, mendesain tiap orang, pasti dia punya tujuan. Sehingga orang ini kita ajak, ayo ambil tujuanmu. Apa hidupmu? Mau kemana kamu? Biar dia temukan dan dia bergerak di sini. Ya, nah, oleh karena itu semua manusia sama ciptaan Tuhan dengan segala keunikannya. Dan perhatikan bahwa kebutuhan manusia semua sama, semua memerlukan keselamatan, kasih karunia Tuhan itu ya. Semua memerlukan pelayanan, semua memerlukan kasih Allah, semua memerlukan juga kasih sesama. Karena itu semua perlu berbagi. Hidupmu, hidupku bukan kita lagi, tapi Kristus di dalam kita. Hidup kita bukan buat kita, tapi buat sesama kita. Maka kompetisi hidup sebagai sebuah pertandingan yang harus kita menangkan. Nah, itu perkelahian sengit yang harus kita jalani. Ya. Nah, oleh karena itu saudara yang kekasih, hal-hal seperti ini yang perlu terus-menerus kita tanamkan dalam hati kita, kita kelola supaya sungguh-sungguh hidup kita jadi hidup yang berkenan pada Tuhan. Ya. Nah, oleh karena itu, ketika kita mau melayani orang dengan baik supaya semua kebutuhan tercapai, pasti bercerita sama anak yang autis jadi beda. Anak-anak hiperaktif, guru sekolah minggu kalau punya anak hiperaktif, pasti bilang ini orang tuanya tolong diomongin, anaknya lari-lari dulu. Gitu. Diomongin orang tuanya mau diomongin apa? Memang anaknya hiperaktif. Dia nggak tahan pak. Ya kalau nggak tahan kau, dia bukan pelayan kau. Habis pak ribut banget. Itu bukan anak biasa. Memang begitu. Dulu saya pernah nanganin, saya juga nggak ngerti, belum ikut seminar begini nih. Autis hiperaktif nggak ngerti ya. Saya tahu anak nakal mau baik itu doang. Jadi ini anak lari sana lari sini. Jujur saja ini dengan apa yang ada lah ya. Saya deketin ini anak. Wah, baik kamu setengah. Udah, inilah kamu. Sini. Kamu sekarang mau ya kamu jadi guru apa? Jadi ketua kelas. Ayo, kamu yang absen. Semua dia panggil, semangat nih. Ini. Udah. Padahal udah tahu kan siapa yang datang. Saya tanya lagi nih, siapa yang nggak datang? Oh, ini nggak datang. Demen banget ya. Oke, sekarang kau duduk gantian. Om yang cerita. Oke, duduk. Lalu kalau dari tadi kan kau waktu baca om diam. Masa sekarang om cerita kau ribut? Dia diem lagi gitu ya. Tapi lama-lama, thanks God, saya nggak tahu itu teori apa. Ya, tetapi yang saya tahu itu yang saya lakukan dan sangat efektif anak ini. Sampai dia selesai kelas. Waduh, kalau dia ngeliat saya, Om Big Man, rasanya kayak kita ini apa aja. Ya. Tapi ada saya mulai pikir-pikir, makin kemarin makin saya ngerti. Saya cuma bisa tahu begini, itu yang kasih saya hikmat, ya saya lakukan. Ya, karena dulu zaman saya ngajar sekolah minggu, tidak pernah sekaya seperti ini. Seminar-seminar miskinnya setengah mati dulu. Tunggu dari luar negeri datang baru kita seminar gitu ya, untuk guru sekolah minggu. Sekarang nggak perlu luar negeri datang kan, karena kita sudah mengekspor untuk melatih mereka di sana. Kita harus lebih kompetitif ya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, pahami setiap pergumulan tiap anak-anak itu. Ya. Oleh karena itu bagaimana cara menangani mereka, suka atau tidak, kita juga harus belajar. Menangani anak hiperaktif gimana, yang autis gimana, yang ini gimana. Nah, kerjasama dengan orang tua itu diskusi yang penting. Karena itu dibikin seminar seperti ini. Walaupun saya suka sayang rasanya karena banyak orang tua punya problem, tapi udahlah memang anak saya udah begitu. Jadi dia sendiri kan cenderung menyerah. Ya udah gitu mau diapain pak? Loh, bukan udah begitu mau diapain? Itu kesalahan yang menakutkan itu. Ya. Saya nonton film, aduh, saya ingat sekali siapa itu yang kemudian jadi dokter dia salah satu menghitung bagaimana pemeliharaan sapi yang paling efektif.
Gantiin apa ya? Nah itu dulu mamanya salah ngerti kan, waktu dididik dia rasa kecewa segala macam, tapi lama-lama baru ngomong, menyesali kesalahan dia memperlakukan anak yang dianggap beban. Itu anak karena posisinya, tuh sapi bergerak ya, dia hitung sampai kapan dia nikung, kapan dia apa, dia bisa menghemat banyak hal, waktunya, penanganannya, lalu tenaga bisa kurang pegawai. Lalu juga sapi-sapi itu jadi nyaman, tenang, dan gemuk-gemuk semua. Jadi lebih sehat dan lebih seger. Kita kalau normal mah susah lihat begitu. Masa iya sapi mesti kita lihat kakinya miringnya berapa? Ngapain? Tapi karena dia memang begitu, dia ini miringnya segini, jadi ini mesti belok, beloknya terlalu tajam, ini sekian derajat. Kita waktu saya nonton itu gila juga ini orang gitu. Tapi waktu jadi baru saya bilang, tadi yang kita anggap kelemahan dia, itu pakai hebat keunggulan. Yang jadi kelemahan dia. Saya jujur sudah mulai mikir, gila juga, ngapain lu sampai miringnya berapa derajat? Berkelahi dia, kami ini sudah mengurusin dari koboi ini berapa tahun. Udah lo jangan ngomong kan gitu kan. Kita ada pengalaman. Dia tunjukkan dan dia terbukti. Hebat. Akhirnya bisa menernak sapi tanpa menyiksa sapi. Ya. Dan kemudian mendapatkan hasil yang jauh lebih efektif. Tenaga lebih berkurang. Dipotongin semua juga. Dipotong dia dalam merasa dibilang haleluya gitu, haleluya. Sebelumnya kan mereka stres, tapi memang betul kalau ternyata ya kalau kamu makan daging yang stres sapinya, itu yang sapi buat tidur. Bikin stres ya. Kenapa di Kobe orang bilang makan steak Kobe? Kobe itu kan yang dibilang wagyu ya. Jadi sebenarnya itu istilah. Ya wagyu itu ada di Aussie ada. Mereka itu sapinya dikasih minum bir. Terus sapinya diurut, yes, diurut betul gitu ya. Sehingga sapi itu dagingnya luar biasa sekali. Maka kalau kita makan slice, waduh, saya pernah diajak makan ya, tapi sendirian nggak berani, nggak bisa bayar soalnya. Ya kalau makan steak 1,4, 1,5 juta kan kita buset gitu ya. Rasa hahaha. Ya, tapi ya berkat Tuhan tiba Tuhan mengerti kebutuhan saya. Siapkan orang lain untuk ajak makan gitu. Lalu kita makan iya. Beda, serut, enak banget gitu ya. Nanti abis ini kita juga makan wagyu ya. Cuma grade-nya -3. Kan wagyu itu kan 1, 2, 3, 4 sampai 12 paling tinggi ya. Yang kita minum ini, yang kita bakal makan -3. Makanya banyak kuat gitu, banyak kuat. Karena di Indonesia sapi diperlakukan kurang ajar, cetuk. Saya juga pikir-pikir, orang pecinta binatang ngapain sih? Bukan sih. Kalau dia tenang, dia nyaman. Sebetulnya dia membantu kita hidup. Ketenangan sapi yang kamu pandang menenangkan jiwa. Liarnya sapi yang kalau sana seladak suruh itu meresahkan batin. Saya lagi pikir-pikir Tuhan ya. Tapi jangan bilang saya ahli sapi ya. Maka kalau kita melihat kebutuhan manusia, betapa pentingnya untuk kita memperlakukan semuanya. Nah, Allah yang mengasihani di dalam Alkitab adalah Allah yang luar biasa. Saudara bisa melihat bagaimana Allah itu turut campur. Ya, saya ambil beberapa case ekonomi misalnya janda miskin di Sarafat. Elia Tuhan kirim mengurus janda miskin ini. Tidakkah Tuhan kirim kita mengurus anak-anak berkebutuhan khusus itu? Ya. Kita melihat sakit. Sorry dulu ya. Elia adalah nabi besar di dalam PL juga. Ya. Sehingga waktu Tuhan Yesus dimuliakan ya di Gunung Tabor itu siapa yang tampak oleh para murid? Yesus ngomong sama siapa? Musa dan Elia. Karena dia salah satu tokoh reformator ya yang membawa Israel mesti kembali kepada Taurat itu. Tapi nabi yang top hebat luar biasa itu dikirim ke Sarfat mengurus janda ini. Padahal banyak janda miskin di Israel. Itu Tuhan Yesus mengkritik. Bukankah banyak janda miskin di Israel? Tapi Tuhan mengirim Elia ke Sarfat karena kalian lupa ke Israel. Padahal Sarfat itu kan orang kafir dianggap. Tapi Tuhan kan, ya sakit. Naaman yang kusta ini juga orang lain dari sini sana dia datang dan kemudian disembuhkan. Kemudian kerasukan, ada orang di Gadara cacat, ada si buta sejak lahir. Sejak lahir dia buta. Puluhan tahun tidak pernah tahu apapun. Ya, tapi Tuhan bilang apa kepada ahli Taurat? Ahli Taurat, andai kata kau buta, kau pun akan diselamatkan. Tapi karena kau bilang kau melek, maka buta sejatinya kau.
Tapi orang ini karena kebutaannya dia bisa melihat kemuliaan Tuhan. Sampai setengah mati Tuhan ngobrolnya. Yuni setengah mati. Maka jangan kaget dengan peristiwa di hidup ini. Tanya pada diri kita, Tuhan apa yang bisa kita lakukan untuk banyak hal yang memang harus kita kerjakan. Kemudian ada makan, kita 5 roti 2 ikan, semua orang cukup. Tuhan bisa kerjakan banyak hal. Lazarus miskin yang ke surga. Lazarus adalah contoh orang miskin yang sempurna. Ya, orang miskin yang sempurna karena dia sangat miskin, sempurna karena juga sangat sakit. Ujung kepala, ujung kaki, udah berapa semua. Makan berebut anjing. Maka saya bilang si miskin yang sempurna. Ya, kalian mau sempurna? Seperti Lazarus? Halo? Makanya Lazarus masuk mana? Tapi ada cerita menarik. Waktu itu siapa yang barangkan Lazarus lalu masuk neraka? Orang kaya kan? Sekarang saya mau tanya kalian, kalau sudah tahu orang kaya, ya sehat, mati masuk neraka kan ya? Miskin, sakit, masuk surga. Kalian mau masuk neraka atau surga? Surga. Mau jadi Lazarus? Halo? Kalian pilih mau jadi kaya apa miskin? Sehat apa sakit? Kaya sehat masuk neraka, miskin sakit masuk surga. Pilih mana? Kaya sehat masuk? Gak ada ayat. Ya? Kenapa orang kaya itu masuk neraka? Kenapa? Karena dia tidak bertanggung jawab pada kelebihannya, yaitu kekayaan untuk menolong si Lazarus dalam kemiskinan. Maafkan aku, saya bukan nakut-nakuti, tapi saya suka untuk mengajak orang berpikir keras. Tidakkah 1001 kemungkinan kita ditolak surga karena mengabaikan dalam keunggulan kita pada orang berkebutuhan? Hati-hati. Tanamkan pada batin. Ya. Saya punya beban yang berat banyak hal, tapi saya juga mesti tunggu selalu waktu Tuhan. Pelan-pelan, karena saya kerjakan ampun-ampun. Saya baru selesai kemarin kewajiban ngajar di ABC, lalu mesti seminar ini. Saya diubur-ubur bahan, saya bilang please, kasih saya waktu. Karena sementara saya mesti siapin ini. Tiap malam pasti jalan ada ini, segala macam. Siang, Senin saya nggak bisa diganggu lagi karena saya syuting saja. Ini besok saya syuting juga seharian. Untuk ngubur lagi supaya pelayanan media juga jalan. Di saat itu saya mesti rekam. Tapi demi Tuhan yang hidup, bagiku itu kebahagiaan kalau boleh melakukan apa yang Tuhan mau. Karena saya pun diberkati dengan semua itu. Tiap kali saya syuting, saya sering kali habis khotbah terus statement tadi bagus juga ya. Padahal yang ngomong saya loh. Yang menikmati aku. Maka aku tahu itulah pemurahan Tuhan yang ditaruhnya di mulut dan aku pegang dan terekam di sini. Thanks God. Jadi jangan sampai kalian nanti tidak ketemu di surga hanya karena lalai memakai kelebihanmu menolong mereka yang berkebutuhan khusus itu. Ya, kalian kok kurang serius ya? Emang nggak mau kalian melayani kebutuhan khusus itu? Mau? Serius ya? Ada harapan kita ketemu ya? Tuhan mengasihi orang yang beriman padanya. Kaya miskin tua muda sehat sakit itu nomor 5. Bukan urusannya. Itu khotbah pendeta salah ya. Yang bilang harus gini, harus apa ngomong. Ya. Kemudian saudara, melayani yang membutuhkan, ingat, mengenali anak berkebutuhan khusus adalah kewajiban pelayan. Saya suka ketika dalam Yohanes Tuhan bilang apa? Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik mengenal apa? Kau mau melayani orang berkebutuhan khusus, kamu mesti tahu. Pak, saya kan bukan psikolog. Siapa bilang kamu harus jadi psikolog? Kamu mau melayani dia, tapi belum tentu kamu bisa jadi konselor untuk orang yang membutuhkan. Kecuali case ini, kamu tidak akan bisa ngajar di UI sana. Saya guru sekolah minggu ngajar anak kebutuhan khusus, saya mau ngajar di UI. Nanti dulu. Ya, tapi belum tentu orang yang ngajar di UI itu mau ngajarin pria. Diajarin mahasiswanya, belum tentu dia berurusan dengan orang yang berkebutuhan khusus itu. Belum tentu dia mau bagi lain. Pokoknya kurikulum selesai. Saya jangan diganggu. Saya bahagia selalu pada orang-orang yang punya ilmu, punya dosa, kemampuan membagi itu bukan hanya di tempat akademis di mana dia bekerja dan berkarir, tapi membawa itu kepada wadah pelayanan. Karena itu kan saling melengkapi. Ya, jadi kita mesti tahu anak-anak itu yang mau kita layani. Ya, melayani yang membutuhkan. Melayani anak berkebutuhan khusus adalah sebuah panggilan berbagi.
Ingat orang kaya tadi tidak berbagi dengan Lazarus, malah petaka. Tapi kita dengan berbagi, itu akan memberikan kita luar biasa. Orang-orang di Ibrani pernah dijabarkan oleh Ibrani, mereka dirampok. Dan waktu mereka dirampok, mereka tetap melakoni menolong orang lain. Heran loh, mereka sendiri babak belur, tapi sempat nolong. Sampai Alkitab puji mereka. Imanmu luar biasa. Itu orang Kristen. Kalau kau melayani hanya karena lagi ada ini, lagi ada uang lalu bagi, kamu nggak ada. Belajar janda miskin. Tinggal itu sisanya, masih dia doang. Maka Tuhan pakai dia luar biasa. Ya, nikmati itu. Jangan pernah berhitung pelayanan. Ya, Tuhan akan cukupkan banyak aspek, banyak hal kepada kita. Ya, jadi kita mesti betul-betul menjalani apa yang harus kita jalani dalam kehidupan kita itu. Melayani yang membutuhkan adalah menolong mereka memahami dan memaknai kasih Allah di kekurangan mereka. Ya, saudaraku, kisah Yohanes menceritakan kepada kita bagaimana orang-orang yang mengalami kesulitan sepanjang hidupnya Tuhan tolong. Tuhan kasihani mereka. Karena itu jangan pernah menganggap orang berkebutuhan khusus sebagai orang yang di level rendah, kamu di level atas. No. Ingat ya, buta dan melek tidak membuat yang melek itu unggul. Stevie Wonder melewati banyak penyanyi-penyanyi yang melek, yang belajar partitur. Berapa banyak anak di sekolah musik gak sekolah sama Stevie Wonder. Kebutaan menolong orang di dalam film yang sama. Ya, oleh karena itu saudara, ini penting dipikirkan. Saya selalu ingat Fanny Crosby menciptakan 8.000 lagu rohani, 6.000 sangat terkenal. Tapi buta sejak kanak-kanak. Ya, dan kalau dengar lagu dia, itu kita nggak yakin yang ciptain lagu itu orang buta. Ku berbahagia, yakin teguh. Ini siapa ini? Pasti orang melek. Enggak. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Lu yang buta nanya udah ciptain 8.000 lagu, udahkah yang terbaik ku berikan? Padahal kita selalu ngomong sudah yang terbaik Tuhan. Ciptain lagu 8.000, enggak, ngerusak 8.000 ini. Ya, nyanyi saja tak mampu menghayati pemilih yang bermutu. Problem kita sekarang serius banget. Kadang-kadang saya berunding dengan pikiran. Kadang ngajak orang speaker jadi nggak gampang. Ya. Memang kalau kita ngomong ngajak orang lihat yang nggak terlihat, memang jadi susah sih. Kita yang lihat orang lain enggak. Kita ngomong ini mau ke sana, tapi dia lihat di sini. Pak, kenapa? Kan begini. Begitu nafsunya saya untuk menjelaskan, baru sadar, iya. Ini yang sana. Memang dia lihat di sini. Paksa kita turun lagi. Ini ditahan-tahan lagi untuk yang akan datang. Padahal kita kerja tidak boleh untuk hari ini. Kita kerja untuk hari esok. Kerjakan hari ini mengantisipasi hari esok. Itu Alkitab. Maka dikatakan kita garam dan terang dunia jalan karena itu. Tapi kalau tidak, kita akan ketinggalan. Ya, jadi itu yang kita mesti perhatikan. Melayani yang membutuhkan kehadiran kita adalah kehadiran Allah yang terlihat mata. Ya. Bagaimana kita tahu Allah ada di dalam dunia dan menyapa kita? Immanuel, Dia beserta kita. Di mana? Pada Yesus yang kelihatan. Saya suka istilah ayat itu. Ya, Immanuel itu dekat. Kalau transenden menjauhkan. Maka Immanuel, El yang Immanuel, Dia yang dekat dan bersama dengan kita. Nah, itulah Immanuel. Di mana aku lihat Yesus? Satu kali ketika Thomas tanya, Yesus bilang mau kembali ke rumah Bapa, mana jalannya? Lalu dia bilang aku jalan kebenaran dan hidup. Sesudah itu si Filipus sok tahu. Yesus jawabnya begitu. Udah begini aja dulu, nggak usah jalannya, tunjukkan Bapa itu pada kami. Resmi nggak dimarahin oleh Yesus. Kelewatan kau. Berapa lama lagi aku harus bersama dengan kalian? Kalau kau sudah melihat aku, kau sudah melihat Bapa. Saya selalu bertanya ya, kira-kira orang bisa melihat Tuhan nggak ketika melihat diri kita, hadir kita? Ya, itu yang bisa dipikir. Tuhan melihat. Apa Tuhan itu terlihat di kita? Immanuel itu adakah ya? Jadi itu mesti ada teraplikasi dalam diri kita. Immanuel itu waktu kita hadir, orang-orang itu lihat. Anak-anak berkebutuhan khusus itu merasakan Tuhan ada bersama. Di mana? Di kakak ini, di om, di tante dan seterusnya. Sentuhan itu beda.
sentuhan dengan kasih sayang, dengan basa-basi kebukan, itu lain. Bisa berasa. Batin orang itu nggak bisa dibohongi. Ya. Karena itulah originalitas dalam cinta kasih yang kita lakoni dan kita berikan kepada anak-anak itu. Waduh, itu menggairahkan setengah mati, memberi mereka energi dalam hidup. Ya. Oleh karena itu, Immanuel, Allah beserta kita. Di mana? Di kehadiran kakak aku merasakan, di kehadiran tante aku rasakan. Ya. Nah, ada kan? Karena itu ada kebutuhan khusus bukan sebuah teori saja ya, tapi kerelaan Anda mengasihi. Kalau ada dua anak, satu imut-imut, ya, satu agak nakal menjadi kakak, imut-imut manis lagi. Kalian pengen selalu gendong yang mana? Pasti yang imut-imut ya. Yang ini kalian kurang suka kan? Karena sejatinya anak itu bukan subjek kan. Kalian tidak memandang mereka sebagai subjek. Kalian memandang mereka sebagai objek. Objek mana yang mau kita sukai, kita pilih. Padahal anak itu subjek. Jangan bikin dia jadi objek. Dia subjek to subjek dengan kita, walaupun kita lebih dewasa dia anak-anak. Maka kalau kita memperlakukan anak sebagai objek, itu berasa. Kalau subjek itu beda. Nah, karena itulah kehangatan cinta kasih itu harus ditumbuh kembangkan. Ya. Itu penting setengah mati. Anak-anak yang dekat sama pembantu, saya selalu menemukan pasti pembantu ini lemah. Kalau anak-anak itu tidur sama pembantu, pasti bagi awal tidur itu ya. Itu jenis yang beda lagi. Pembantunya pasti ini cocok di mana? Itu tidur aja kerja. Tapi kalau dekat, pasti pembantu itu dengan segala kekasaran caranya, hatinya itu bersih untuk membelok anaknya. Tapi waktu mamanya pelok, mamanya itu formalitas. Rasa meluk juga kayak beban sebentar lepas. Maka hati-hati ya kalau anak kalian lebih dekat pada pembantu. Itu sudah dosa. Ingat itu ya. Siapa yang bilang Dikman Sirait? Bagaimana mungkin buah hatimu yang lahir dari kamu lebih dekat? Kamu jawab seperti itu. Maka perlu anakmu dengan cinta kasih. Karena itu bekal yang paling kuat buat dia. Ya. Jadi bagaimana kita menghadirkan Tuhan di kehidupan itu sangat penting. Oleh karena itu saudara, melayani anak yang berkebutuhan khusus perlu pengenalan dan cara khusus, tapi hati yang sama ya, yaitu apa? Hati yang mengasihi Tuhan pemilik hidup ini. Nggak kayak luar biasa. Belajar cara kan bisa kan? Kita dulu nggak tahu naik mobil, bisa naik mobil kenapa? Belajar. Nggak tahu naik motor, belajar, bisa kan? Nanganin anak berkebutuhan khusus juga bisa, tinggal belajar. Tapi mau nggak? Persoalan yang menjadi krusial bukan apa yang kau tahu, tapi sikap hatimu terhadap itu. Banyak guru mengajar, tapi beda-beda guru. Ada yang mengajar dengan responsibility, ada yang mengajar sebagai kewajiban transaksi. Saya ngajar, habis itu saya dibayar. Nggak ngajar, nggak dibayar. Saya ngajar. Tapi dia ngajar dengan hati, dia pengen anak-anak ini jadi. Ya, saya waktu sekolah dulu, SD sampai SMP, saya harus jujur bilang, guru zaman dulu sama zaman sekarang banyak beda ya. Dulu guru itu, aduh, kita hormatnya setengah mati. Ya. Respect tinggi sekali. Dia ingat kita, dia tahu perkembangan kita. Saya waktu SD seringkali dipanggil guru, Dewan sini. Ya Pak, wali kelas ya Pak. Kemarin ulangan kau jelek. Nggak belajar kau kan? Nggak bisa ngomong saya lagi. Ini bukan kau. Ada dia ngomong, jadi orang lagi istirahat, saya ditahan deh 5 menit sebelum baru keluar. Habis itu suruh lagi. Saya takutkan saya belajar. Karena memang khususnya kalau di matematik dulu saya paling nomor 1 terus begitu ya. Saya kerjain lagi, naik lagi. Ya, jadi ada 3 orang khususnya gue yang bersaing agak ketat. Dan saya memang selalu di atas kalau jadi dia panggil, mama aku sendiri nyuruh aku belajar susah. Karena saya nggak laki, kita 3 anak laki di rumah, jadi rada nakal gitu ya. Tapi guru ini aduh, udah kalau dipanggil kayak apa aja gitu ya. Dan saya rasanya kayak punya kewajiban mesti belajar, karena dia tahu semua. Dan saya respect memang sama dia. Beda ya. Bayangkan waktu saya kemudian selesai SMP, kemudian saya masuk ke Jakarta, selesai itu saya kerja, pernah saya pulang. Yang saya cari dia. Bapak AS kami sebutnya, Bapak A Sitinjak, guru saya. Jadi saya cari nggak ketemu, sahabat saya dengar, sudah nggak ada. Tiba-tiba ini, sampai sekarang pun mukanya masih imaging. Kalau jadi kelas, dia panggil aku gimana? Dia
botak depan kayak profesor, tapi saya juga nggak tahu apakah dicabutin rambutnya. Saya jadi mikir juga tadi. Ini jangan-jangan orang pada botak dicabutin, saya lagi liatin semua. Tapi saya perhatiin tadi nggak ada jauh rambutnya. Botak natural. Ya. Jadi kalau kita pikir ya, saya ingat betul deh tampilannya dari profesor, tenang, kalem. Ya. Aduh, nggak bisa lupa. Jadi guruku banyak punya investasi di batinku dan di hidupku. Cara mereka mengajar, cara mereka memperhatikan. Begitulah saya terhadap kalau saya jadi guru sekolah minggu atau jadi apapun. Saya akan jadi tiap orang belajar perkembangan mereka. Ya, ini luar biasa. Ya, penting untuk kita perhatikan. Oleh karena itu saudara kekasih, anak-anak autis bukan masalah, anak-anak berkebutuhan khusus bukan masalah, anak-anak buta bukan masalah, anak-anak bisu bukan masalah. Ingat ya, itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Ya, terlalu banyak orang-orang hebat di kekurangan mereka, yang memberi contoh pada mereka-mereka yang justru tidak berkekurangan secara fisiknya, tapi ternyata miskin di dalam iman percaya. Oleh karena itu ajarkan mereka kebenaran. Ya, ini prinsip pertama dulu. Jadi mari kita mengajar anak-anak itu dan memberi mereka pelajaran. Mengajarkan mereka kebenaran tentang siapa Tuhan bukan saja as a knowledge, tapi Tuhan yang mengasihi mereka. Namun itu tidak akan pernah sampai dan dimengerti anak kalau kau sendiri tidak mengasihi anak. Kegagalan banyak guru mengajarkan Tuhan mengasihi. Kegagalan banyak pendeta mengkhotbahkan Tuhan mengasihi, padahal dia sendiri kan jadi model untuk itu. Why you said that love? Kenapa kamu bilang begitu? Aku gak rasa. Kamu aja gak sayang. Mungkin mereka tidak terucap dalam kata, tapi sebetulnya mereka merasa. Ya. Saya banyak bersyukur ketika saya jadi berkat, tapi saya pun banyak menangis karena saya juga sering kali gagal. Kadang-kadang alasan ketersibukan, buru-buru. Ada orang yang mesti kita perlu caring, jadi nggak caring. Lagi kita ditutupnya, karena ada sih alasannya kesibukan. Tapi saya sudah fail. Makanya aku harus terus berdoa. Kadang-kadang saya seperti kemarin mau konsulting di mobil, rasa terganggu juga sih. Gila, masa aku mau pergi mesti begini gitu ya. Jadi antara iya enggak ya, silakanlah kalau memang rasa jadi leader. Ternyata dia urusan kerjaan, dia mau ini, mau itu, segala kita mau urusan. Ya. Jadi saya lagi ngadepin satu case lagi. Ada case ini, case itu. Waduh, banyak case-case yang luar biasa. Sampai saya mesti berurusan lagi ya. Kadang, oh kamu pergi di sini, kayak konsulin ke sini, wah ini masalah hukum, kamu begini, kamu begitu, ya. Tapi ketika kita beri waktu, rasanya ngos-ngosan betul. Tapi ada kenikmatan yang luar biasa ya, yang Tuhan berikan pada kita. Jadi ajarkan kebenaran. Yang kedua, aktualisasikan kasih sayang yang saya katakan. Jangan berhenti mengajar, tapi apa yang kau ajar harus terlihat dalam hidupmu, ya, terasa, terukur, teruji. Kita bisa menyayangi anak, bisa kalau kita lagi pengen. Kalau nggak, kita juga nggak pengen. Ya, saya jadi pendeta, ya, bergaul dengan banyak orang ke atas sana, tapi saya terus belajar mau menyintai, mau main-main sama anak kecil. Ya, kadang-kadang Pak Firman mau ya? Emang kenapa? Karena banyak orang jadi pendeta, jadi jaim. Saya pikir lucu juga ya. Kenapa mesti jaim? Bagi saya itu cucu-cucu. Jadi kalau saya ke sekolah, sekarang semua anak-anak di sekolah di depan, yang kecil-kecil semua anak kalian kasih tahu, jangan panggil Pak Bigman, panggil Pak Pendeta. Stop, panggil Opung. Jadi banyak kali cucuku di Kalimantan. Udah 18 sekarang. Opung yang Jawa pun panggil Opung. Opungnya ngambang ya. Kalau Batak kan Opung gitu ya. Opung. Tapi nice ya, seneng loh. Bercanda mana itu, main tendangin bolanya sebentar. Mereka lempar bola, cabut tendangannya, mereka senangnya setengah mati. Karena dia tahu ini bapak yang pendiri, ini bapaknya aja sedang sama ini, kira-kira begitu ya. Tapi kemudian bapak ini mau ke sini. Murid-murid kalau mau main basket senangnya setengah mati. Tapi aku udah gak bisa main lagi sekarang. Ya, 3 langkah masih normal, 4 agak sempoyongan, 5 lanjut, ya ketemu di rumah sakit lah. Mana coba lagi shoot, selesai lempar. Aduh, sakit aja. Tapi aku paling senang sembari berdoa itu. Sekali lempar masuk kan, wah tepuk tangan. Lagi Pak, cukup. Karena kebetulan yang tidak terulang gitu.
kali saya laki loh. Sambil berdoa. Baru kalinya melempar bola basket sambil berdoa. Sebelumnya nggak pernah. Kan rasa bisa kan? Nyampe masuk. Kalau masuk tuh sebenarnya saya nggak lagi. Karena semua tepuk tangan disuruh ngulang. Betul-betul saya nggak mau lagi. Karena lagi. Jadi sebelum ketahuan bapakku nggak bisa, dan gak usah pergi kan, sisanya papi menjauh dulu, sekali lempar masuk. Dia nggak tahu satu-satunya ya itu doang. Ya, saudara, jangan jaim, jangan jaga-jaga batas ya, dan jangan terbatas mengasihi mereka. Dan tolong ya guru-guru kalau kita mau mengajar anak, amati perkembangan mereka. Kesalahan banyak guru sekolah minggu tidak mengamati perkembangan anak. Dia gimana saudara? Dia lebih baik nggak? Lebih ini. Kalau kau amati kau akan puas berarti. Kau akan lihat, dia makin ini. Kemarin aku ngomong dia nggak ngerti. Saya kasih contoh. Saya punya satu anak. Memang karena problema di rumahnya, sehingga anak itu begitu gagapnya kalau sudah di depan, bisa diam, nggak bisa apa itu ngomong. Anak ini sudah umur 16 tahun, masih di sekolah minggu, masih SMP kelas 1. Kata gawat ya. Jadi tinggal dulu. Pagi-pagi ke pasar dulu, selesai langsung ke sekolah. Sekolah pulang lagi ke pasar, bantuin keluarga. Waduh, habis-habisan. Satu waktu saya bilang, doa. Saya pindah anak saya doa, dia itu doa. Dia diam terus. Hanya saya bisik dia diam juga. Saya jadi yang berdoa kan. Amin. Oke, good, duduk. Tiap kali aku suruh lagi. Ya, ada peluang salah kalau nggak di depan, di belakang, di tengah, karena 2 pembukaan, 2 persembahan, 2 penutup, selalu anak-anak yang saya suruh. Sampainya 3 bulan sesudah saya suruh-suruh, sekali dia berdoa. Dia doa, dia nggak tahu kapan amin. Lebih dari 3 menit, 1 menit, 2 menit, udah kapan amin? Dia terus dia ngomong. Dia aku tahu kebingungan. Dalam nama Yesus, ku bisikan gitu. Dalam nama Yesus, amin, amin. Dia nggak tahu kapan mau amin. Tapi di situ saya blessing kayak orang dikurung berlama-lama, sekali lepas, gurur gitu ya. Tapi sejak itu kemudian dia mulai lebih berani, banyak bisa. Kalian tahu kebahagiaan menjadi guru sekolah minggu kalau lihat itu. Saya nggak peduli orang hargai saya apa, tapi saya kira Tuhan kasih saya berkat dengan jadi berkat bagi anak-anak itu. Ya. Kemudian arahkan terus mereka ke tujuan, ya, supaya mereka tahu ke tujuan mana mereka harus pergi. Tolong mereka, ya. Karena itu guru itu adalah pendamping paling baik bagi anak. Pak, kalau 1 anak ya enak, kalau 5, ingatlah, kalau 5 Tuhan taruh di tempatmu, berarti ada potensimu 5 untuk menangani. Selalu ingat kalimat saya Bapak. Saya bukan tokoh pendidik asli. Saya nggak ngerti itu. Sekolahku dulu dari SD SMP datang tulang saya sini kerja apa sekolah. Mau apa mau SMA. Aku maunya jadi lawyer. Itu lagu bayar. Mau jadi pengacara gitu bang. Kalau nggak jaksa, tulang saya jaksa. Udahlah susah itu nanti. Tapi maksudnya saya tahu supaya saya dapat langsung cari kerja gitu ya. Susah maksudnya susah muliain kau kan begitu kan. Jadi suruhnya kalau masuk STM. Belajar pada STM dan rusak lah. Begitu ya. Jadi ya saya kagak ada urusan sama pendidikan. Kemudian saya kerja, kuliah pun tidak pernah bisa beres, saya potong-potong semua. Ya. Tapi kemudian saya banyak apa dia. Ya, sampai saya ke STT, sudah lepas semuanya. Saya pernah usaha sendiri, pernah pegawai, pernah manajer, pernah punya usaha, lepas baru masuk. Ya, saya bilang, hari ini kita bikin sekolah dan berhasil. Kenapa? Itulah berkat Tuhan yang limpah. Saya punya banyak ide sekolah ini. Baru saya ngerti kalau kita mau Tuhan kasih. Tahun ini kita akan mulai lagi satu pelajaran satu bagian yang lain dari yang lain. Karena sekarang ada pelajaran tambahan yang guru saya set khusus untuk itu. Karena anak dari desa kita ambil, ini anak kota, yang agak kota maksudnya bukan kota Jakarta gitu ya, dari Landap, dari Ngabangnya. Dari desa ini pasti kalah. Psikotes kadang-kadang kurang, apalagi kalau akademis. Tapi ngomong-ngomong kita lihat ada potensial, masukkan. Pak kurang, sekarang ada guru khusus. Anak ini selesai, lalu selesai belajar mereka ada guru tambah les tambahan gitu ya. Tapi gurunya udah disiapkan. Bikin kurikulum, latih anak-anak. Nguber sampai setahun, tahun kedua dia bisa nguber, tahun kedua bisa sesuai, tahun kedua bisa sesuai. Sehingga anak ini belajar ekstra. Tapi kos ekstra. Kita bikin. Ya. Tahun ini anak kita mewakili Provinsi Kalimantan Barat untuk lomba fisika. Tahun lalu ekonomi penelitian dapat penghargaan. Ya. Saya baru lihat saya mulai merasakan tingkat provinsi kita yang mewakili dan ini akan diupgrade terus.
Kasih waktu 3-5 tahun lagi, ini akan jadi luar biasa. Ya, anak kita sudah kita kirim fisika masuk sini, kalau pulang akan jadi luar biasa. Siapa bilang orang kampung yang dari kampung itu orang bodoh? No, nggak ada kesempatan pintar. Kasih mereka kesempatan, mereka akan tunjukkan kelasnya hebat. Siapa bilang anak berkebutuhan khusus itu payah? No, ajar mereka dan engkau akan kaget apa yang mereka bisa. Ya, oleh karena itu tadi kan ajarkan kebenaran, aktualisasikan kasih sayang, amati perkembangannya, arahkan ke tujuan. Baru Anda seorang guru. Jadi kalau guru sekolah minggu cuma datang ngajar, Anda bukan guru sekolah minggu. Apalagi sebentar datang, sebentar enggak. Ya, ingat anakmu dulu ke surga nanti. Kalau kau terpaksa di hero itu ya, tes ulangan aja bisa apa enggak. Ya, jadi jangan pernah fokus, jangan pernah lepas, jangan pernah lalai. Ya. Saudara-saudara, layani anak-anak yang berkebutuhan khusus yang juga sama dikasihi Tuhan. Ya, ini adalah anak-anak yang berprestasi di dalam kejuaraan mereka, anak-anak autis ini. Beberapa lomba yang mereka menangkan anak-anak Indonesia. Ini adalah seorang autis yang membuat lukisan, coba kalian lihat. Kalau di taman lukisannya panjang banget. Hah? Kamu mulai capek kan? Buat dia nggak capek karena autisnya menolong dia. Bisa ngerti maksud saya ya? Gila dia detail gitu. Anak teman saya itu ya, kalau dia satu kali jalan, autis juga, dia langsung tahu tuh jalan. Habis ini belok sini, habis belok ini. Tapi dia bacain sampai papanya bilang, udah gue nggak perlu lagi beli apa namanya GPS lagi. Gitu. Anak gue udah jadi GPS kok. Kadang bilang, gila, gue aja masih lupa. Pak, habis ini Pak, belok kiri Pak. Tapi di mobil ngacak aja terus. Habis itu lurus Pak, nanti ada ini Pak, belok kanan Pak, habis gini Pak. Dan nyampe, GPS-nya otomatis ya. Terus kalau dia dibawa ke mall, papanya dia mesti tahu, bawa dia ke toko buku, kasih dia buku. Kalau mau tinggal kasih aja buku, dia baca, bawa taruh 5-4 gitu. Kalau ada tempat duduk dikasih, baru dia pergi sebentar, pasti anak itu masih di situ. Kalau dibawa pasti tarik sana sini. Tapi kemudian saya pikir, lu hebat juga ya nanganin anak itu. Waduh, dulu gue frustrasi gitu. Kok anak begini? Tapi lama-lama karena kita dengar, kita sayang anak lagi. Tapi memang hanya gue bilang, dia bilang ya, hanya gue bisa nikmatin bener. Gue aja jalan ini kagak inget, dia ingat. Dia lihat orang, memorinya kuat setengah mati. Seperti ibu tadi bilang, inget ini si ini. Oh ini kan gini. Wih cepet banget. Hebat ya. Ya. Kalau kita kan ketemu orang, masih ingat Pak? Di mana ya? Oh iya. Saya sering ketemu orang di mall, Bapak bisa ngomong, bisa sampai 5 menit, 7 menit, 10 menit kan. Udah selesai ngobrol, jalan kanan saya tanya, Pak siapa? Apa nggak tahu. Ingat, tapi nggak tahu di mana ketemunya. Sorry, saya memang agak sulit. Ya, overloading ini saya ini lebih gila-gilaan gitu ya. Dan ketemu orang tiap hari pasti ada ketemu orang baru. Pasti nggak bisa enggak ya. Orang baru kan yang ngobrol gitu. Entah ke pesta duduk satu meja nanti ngobrol lagi. Mami ini kan enggak. Waduh, sorry. Waktu itu kita ketemu di pesta kawin si A. Oh iya. Kadang-kadang oh iya saya pun oh iya pendeta ya. Tapi sambil mikir. Maklumlah pendeta kan banyak bahasa basinya kan. Itu pendeta harus punya itu bahasa basinya. Nah, kemudian kita bilang, aduh, belakangan coba ingat oh iya gitu ya. Ini anak-anak yang main musik ya. Dan Sapam punya anak-anak, ya Sapam itu apa namanya main musik juga ya. Tunanetra semua main musik. Ini juga anak autis main musik. Saya pernah lihat di McD di Singapura, satu anak autis berat gitu. Tapi manusiawi sekali ya. Singapura pun sudah praktekkan. Anak itu kerja tau, buka toko, tutup toko. Saya lagi lihat ngapain ya pakai seragam ini? Pasang, turun. Kalau dia cengenges gitu, dia demen kan ya. Dia kerjaan dia turun. Hanya saya coba tanya-tanya, cuma buka toko, tutup toko. Lalu dibayar oleh mereka. Indonesia ini jahat ya. Oh nggak bisa terima, buka sini, buka sini. Please, tarik dan harganya. Maka anak-anak yang berprestasi di Indonesia tidak terlalu sebanyak anak-anak di luar negeri. Karena perhatian kita, penghargaan kita kurang. Ya. Jangan lupa mereka itu ciptaan Tuhan yang Tuhan buat ini. Ya. Dan 3 gambar ini menunjukkan, masih banyak hal lain. Prestasi anak-anak autis, anak-anak apa kalau kita bilang tunanetra ya yang luar biasa. Ya. Kemudian yang anak-anak lukis itu yang tangannya nggak ada, lukis pakai kaki, kadang kakinya juga masalah, lukis pakai mulut ya.
Jadi saya paling senang kalau mereka lukis. Beli buku lukisannya rasanya lebih mengenai itu. Karena bukan soal berapa, karya mereka itu berjuang. Wah, lihat lebih jadi loh. Hebat. Ya, itu kerennya. Kita mesti perhatikan. Karena itu kalian yang sehat-sehat ini jangan cengeng, belajar satu udah capek. 2, 3, 4, 5, 10. Semua mesti serba tahu. Amin. Tapi kau belum serba tahu kan? Nah, tebus dosa gitu ya. Belajar terus. Karena sebetulnya bukan masalah saya gak pintar Pak, sorry, kamu mau tahu aja, mau belajar aja. Pasti kamu tahu, mungkin tidak sepintar yang lain yang aktif tinggi, tapi kamu tahu ya. Kalau kamu tidak banyak tahu karena tidak mau tahu, kamu menghina diri. Nah, anak berkebutuhan khusus itu karena dia tahu nih dia khusus gede, aja dia bisa jago tuh. Kenapa? Karena dia harus kalah itu. Dia latihan ke situ. Kalau kamu gak punya jiwa itu, susah menyelami kemauan itu. Ingat ya, susah kamu menyelami kemauan mereka. Tapi kalau kamu belajar, kamu akan bisa memahami. Ya, mari kita baca sama-sama ya. Saya harap ini kebaca. Satu ya, Tuhanku, Tuhanmu. Kencang dikit. Saya belakangan senang bikin-bikin ya. Lalu anak saya bikin lagu, Pak bikin teks, saya bikinin. Saya kumpulin kata bijak dan saya terus menulis. Ya, belakangan saya makin baru tahu sebetulnya bakat sini cukup besar dalam diri saya, tapi kurang disentuh dulu. Ya. Lalu anak-anak saya lihat di 3 anak saya, 3-3-nya bisa ngomong. Yang laki malah ekstra karena jangan cepat amat gitu ya. Dia berimbang, matematikanya kuat, IPS-nya kuat. Gurunya SMA sebetulnya ngajarin dia, kanjurin dia ke IPS. Ya, cuma kita pikir IPA-nya gimana? Memakai sih. Akhirnya kita terusin aja dulu IPA-nya, ya. Lalu dia masuk ke sana. Karena saya berharap dan saya terus ingatin dia supaya dia di logika, belajar sedikit nanti ngambil major ke filsafat. Karena kerja habis itu memang dia mau jadi pendeta. Ya, saya terus berdoa supaya itu bekal. Karena ke depan nanti yang akan kita lawan banyak dalam teologi adalah isu-isu fisika. Ya. Kita akan mengajari isu-isu evolusi yang penting, tapi fisika yang paling menakutkan. Nah, saya agak terlambat ke sana. Jadi anak bisa bekal ke teologi lebih kuat. Dan saya harap dia bisa. Jadi saya motivasi dia, begitu ya. Nah, semua orang-orang yang punya masalah dalam kehidupan adalah sahabat kita. Kita sama di kesempatan. Karena itu mari kita ukir, mari kita lukis. Jangan pernah abaikan mereka, ya. Tapi kau boleh mengabaikan mereka. Kalau memang kamu tidak mau sama-sama dengan saya dan Ibu Frida masuk ke surga. Oke, silakan. Ya. Tapi kalau kalian memang punya semangat, Tuhan sudah menebus saya, surga dijanjikannya padaku, maka jalan ke surga adalah membagi hidup. Semua sahabat kita di kesempatan yang sama. Tuhan lebih suka kita. Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita. Amin. Mari kita berdoa.